Nah, ada orang yang ketika lihat jalan hidupnya, cara bicaranya, ingat Rasulullah. Ya Allah, ini saya kalau lihat orang ini ingat Nabi Muhammad SAW. Caranya dia berbicara, sifat-sifatnya itu seperti yang dijelaskan di dalam kitab. Itu berarti dia mewarisi dari Rasulullah SAW. Ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ajaran-ajaran Nabi itu sudah menginternalisasi dalam diri, bukan hanya ucapan tapi perbuatan juga. Siapa yang tidak menemukan syekh secara fisik, maka datangilah Kutubul Haddad. Datangilah kitab-kitabnya Al-Haddad, Abu Abdul Haddad. Fa innaha syekh man malahu syekh. Kitab-kitabnya itu adalah guru rohani bagi siapa yang tidak menemukan guru rohani secara fisik. Nah, ini di paragraf terakhir, Habib. Di sini disebutkan jika kau melihat seorang murid yang penuh dengan pengagungan ya, dan pemuliaan terhadap syekhnya secara lahir dan batin. Iya. Lalu ia juga yakin kepadanya, mengikuti perintahnya, beradab dengan semaksimal mungkin. Di sini ada jawaban dari Imam Haddad memastikan kalau kamu punya sifatnya seperti itu, fala buddha ayyathira sirrahu aw syai'an minhu iyyak in baqiya ba'dah. Jika kamu benar-benar memiliki adab, menghormati pada syekh, pada guru macam-macam, maka pastilah fala buddha, maka pastilah ia akan mewarisi, orang punya sifat seperti itu, dia akan mewarisi dari syekhnya, yaitu rahasia-rahasia. Iya. Rahasia apa yang akan diwarisi? Ya, rahasia itu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syekh itu, yaitu makrifat, kedudukan yang diberikan Allah kepada syekh itu, hal spiritualnya, barokahnya, kondisi spiritualnya, terus makomnya, kemudian ma'rifatnya. Itu akan turun kepada murid tadi. Ya, ini sebetulnya kan kamu kalau mau mewarisi sesuatu dari syekhmu, ya kamu harus benar-benar bercermin kepada syekhmu secara lahir dan batin. Apa yang dia lakukan, itu yang kamu lakukan. Dan kamu harus penuh penghormatan, pengagungan terhadap guru kamu. Nanti kamu akan mewarisi apa yang dia miliki. Di sini dijelaskan walaupun dia masih hidup atau sepeninggalnya. Iya. Iya. Nah, bagaimana kalau kita bercermin kepada Rasulullah SAW? Ya, kita akan mewarisi sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadang-kadang kedudukan murid itu ya tidak sama dengan syekhnya, atau tidak sama dengan, ya pasti tidak mungkin sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mewarisi halnya. Mewarisi itu, orang kalau lihat dia, ya Allah, ini seperti apa namanya? Seperti gurunya itu ya. Mengingatkan. Cara bicaranya, terus ilmu yang disampaikan, zauknya, tingkah lakunya, itu mewarisi itu. Jadi kita ada harus subha ya. Iya. Harus terus menerus berakhlak dengan akhlaknya syekh juga. Betul. Jadi kalau kita lihat ada murid, kalau kita lihat, loh ini mirip betul dengan gurunya, itu biasanya dia mewarisi dari gurunya gitu ya. Kalau mungkin masyarakat pada umumnya menyebabkan merasakan keberkahan syekhnya. Iya. Nah, ada orang yang ketika lihat jalan hidupnya, cara bicaranya, ingat Rasulullah. Ya Allah, ini saya kalau lihat orang ini ingat Nabi Muhammad SAW. Caranya dia berbicara, sifat-sifatnya itu seperti yang dijelaskan di dalam kitab. Itu berarti dia mewarisi dari Rasulullah SAW. Ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ajaran-ajaran Nabi itu sudah menginternalisasi dalam diri, bukan hanya ucapan tapi perbuatan juga tingkah laku. Dan itu saya kira yang susah. Iya. Kalau cuma berguru aja kan gampang itu. Sebetulnya kalau kita mau mengambil manfaat yang besar ya kita contoh 100%. Tapi tidak semuanya. Ada hal-hal yang khusus yang tidak boleh kita contoh. Itu kita harus tahu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya kita contoh.
Ada hal-hal khusus untuk Rasulullah SAW. Seperti Nabi istrinya lebih dari 4, tidak boleh. Nabi mewajibkan dirinya ada sholat tahajud. Ya, sholat witir. Sholat witir. Sholat witir. Atau ada hal yang kita tidak bisa contoh. Nabi pernah puasa sampai beberapa hari tanpa sahur, tanpa buka. Tidak boleh kita tiru itu. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Yang menyerap sirnya. Betul. Nah, yang ada di diri Syekh itu juga tidak semuanya bisa kita contoh. Yang umum itu bisa kita contoh. Yang khusus tidak boleh kita contoh. Kecuali kita sudah mengalami kondisi seperti yang dia alami. Itu beda lagi. Nah, pada hakikatnya, ketika kamu menerapkan secara lahir dan batin apa yang dicontohkan oleh Syekhmu dengan penuh ta'zim, dengan penuh pengagungan, kamu itu sedang diantarkan untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya Syekh itu wasilah antara hamba dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika kamu mencontoh Nabi Muhammad SAW, seketika kamu sampai di emperan istana Rasulullah SAW, gitu ya, dalam tanda kutip, kamu melihat keindahan Rasul dan menerapkan semua yang dilakukan Rasul di dalam hidupmu, pada hakikatnya kamu itu sedang dihantarkan menuju ke akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wadahnya Allah, menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mulainya dari Syekh. Karena pentingnya mursyid dan pentingnya husnuzon. Ya. Boleh kita kesimpulin nggak ya bahwa ini kan kalimat ini, paragraf ini, bab ini ditutup dengan kita akan mewarisi spiritual Syekh atau mewarisi spiritualitas Nabi Muhammad SAW. Boleh gak kita kesimpulan bahwa tujuan kitab ini itu adalah supaya kita mewarisi akhlak warisan spiritual Nabi Muhammad. Dan murid itu seperti itu, murid yang hakiki. Betul. Jadi kitab ini ditutup dengan puncaknya gitu ya. Puncaknya adalah mewarisi ma'rifatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Muhammad diturunkan kepada guru tahkim itu, kemudian kepada kita. Nah, puncaknya adalah mencontoh apa yang dilakukan Syekh. Apa yang dilakukan Syekh? Ya, semua yang di kitab ini sudah dilakukan oleh Syekh ini. Benar sekali. Nah, dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada problem, ada rintangan. Walaupun ketika kamu berhadapan dengan Syekh, diantarkan dengan Syekh, itu problem dan rintangannya besar. Karena makanya medan ini bukan medan yang biasa gitu ya. Nah, apa tantangannya dan bagaimana cara menjalaninya? Amalkan kitab Adab Sulukul Murid. Ini ajaran Syekh ini ya. Karena yang menulis buku ini adalah Syekh Ruhani, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dikatakan di dalam ucapan beberapa ulama, siapa yang tidak menemukan Syekh secara fisik, maka datangilah Kutubul Haddad. Datangilah kitab-kitabnya Al-Haddad, Abu Abdullah Al-Haddad. Fa innaha syekh man malahu syekh. Kitab-kitabnya itu adalah guru rohani bagi siapa yang tidak menemukan guru rohani secara fisik.